Baik teman-teman, saya lanjutkan kembali. Maaf ini tadi terputus ya. Jadi audionya terputus, jadi terpaksa saya ulang lagi. Ini bagian kedua. Kalau yang belum nonton bagian pertama, silakan nonton dulu bagian pertama ya. Jadi terakhir tadi sampai pembahasannya sampai saham energi ya. Yang mana sebelumnya saya sebutkan sahamnya masih sideways ya. Jadi kalau mau buy on weakness bisa tunggu di 525, tunggu turun. Tapi jangan langsung buy. Tunggu kalau mendekati penutupan atau besoknya kalau dia berhasil rebound memantul ke atas kita barusan buy. Atau sekalian ikut lantai bangunan berikutnya kita buy high sell higher. Jadi kalau kita perhatikan di sini swing high-nya di 655. Kalau dia berhasil naik ke atas 655 kita boleh buy. Target price berikutnya adalah 740, 830 dan 950. Ya, itu untuk energi. Oke, kurang lebih cukup. Berikutnya adalah untuk saham NCKL. Bentar, agak agak slow koneksinya ya. Jadi kalau kita perhatikan sini NCKL dia sideways ya, berusaha untuk breakout. Ya memang sebelumnya dia gagal ya, dia pullback ya. High-nya sebelumnya swing high-nya di 1055. Jadi strateginya untuk NCKL di sini kalau yang sudah punya jangan lupa pasang trailing stop-nya atau stop loss-nya ya. Kalau kita perhatikan MA20-nya di 1011. Jadi kalau turun banyak 1000 mungkin kurangi posisi. Tapi kalau dia sudah gagal bertahan di atasnya 955, mungkin ada baiknya yang sudah punya untuk jual dulu semuanya. Karena kalau gagal bertahan di atasnya 955, ini NCKL bisa turunnya lumayan dalam ya. Kalau kita perhatikan ini bisa sampai testing 870-an, kemudian berikutnya lagi turun bisa sampai sekitar area di sini swing high-nya sekitar 74 sampai 770, kemudian berikutnya lagi paling bawah bisa sampai 650-an ya gitu. Jadi untuk NCKA yang mau buy amigdala tunggu di 955. Artinya kalau turun jangan langsung buy ya. Seperti ini sebelumnya tanggal 1 September dia sempat turun. Nah menjelang penutupan kalau dia sudah berhasil rebound mantul ke atas lagi di atas 955 kita baru buy. Atau kita buy high sell higher. Kalau kita perhatikan di sini high-nya di 1095. Kalau dia berhasil naik ke atas 1095, target price berikutnya adalah 1205, berikutnya lagi di 1470. Jadi trading range-nya garis-garisnya sudah saya gambarkan. Eh, tinggal diikutin aja ya. Yang penting pasang trailing stop dan stop loss. Ini uptrend-nya masih bagus. Tahu dari mana MA20 masih mengarah ke atas, harga sahamnya masih di atasnya MA20-nya. Ya, kurang lebih seperti itu untuk NCKL cukup. Berikutnya untuk BRIS. Nah, kalau kita perhatikan di sini untuk BRIS ya, dia dia sedang testing area ini ya. Sebelumnya dia testing area Fibonacci retracement di 8,2%, dia berhasil rebound. Nah, dia sedang testing area MA20 dan juga MA200-nya ya. Hampir sama di sini ya. Nah, di sini strateginya yang sudah punya, jangan lupa pasang trailing stop-nya atau stop loss-nya, karena bisa buy on weakness di area sekitar 2640 ya. Di sini Fibonacci retracement 38,2%-nya atau sekitar paling bawah di sini kalau kita perhatikan sekitar area 2520-an ya. 2500 Pak. 2520. Jadi kalau turun jangan langsung buy. Kita tunggu kalau dia sudah berhasil rebound mantul ke atas kita barusan buy ya. Tunggu sekitar area 2640 atau kalau kita perhatikan di sini high-nya di 2730 ya. Jadi untuk 2740 maaf. Jadi untuk BRIS kalau minggu ini dia berhasil naik ke atas 2740 ya, menjelang penutupan atau besoknya kita perlu buy, atau kalau dia naik lagi ke atas 2800 mau tambah lagi atau average up juga boleh ya seperti itu. Target berikutnya adalah sekitar area 3030-an. Nah, di sini ada checkpointnya kalau mau nambah lagi sekitar area 2900. Jadi kalau dia naik lagi ke atas 2900 kita boleh tambah lagi atau average up ya. Itu untuk PRIS. Memang kalau kita lihat di sini dia masih cenderung sideways. Uh, Baiknya bertahap aja karena MA20-nya masih mengarah ke bawah, harga sahamnya masih di bawahnya MA20-nya. Jadi baiknya bertahap, kalau naik kita tambah lagi atau average up ya. Tapi cukup untuk BRIS. Berikutnya untuk SMGR. Nah, kalau kita perhatikan di sini untuk SMGR dia masih uptrend ya. Atau dari mana MA20-nya masih mengarah ke atas, harganya sudah di atasnya MA20-nya, walaupun dia masih di bawahnya MA200-nya ya. Jadi MA200 ini untuk acuan bagi jangka menengah sampai jangka panjang ya. Jadi kalau masih mengarah ke bawah, biasanya jangka menengah atau jangka panjangnya masih cenderung downtrend ya. Tapi ini sudah mulai rebound mantul ke atas. Nah, dia saat ini sedang testing area swing hanya di sini sekitar 2840. Nah, untuk SMGR ini kalau dia berhasil naik ke atasnya 2840 untuk minggu ini, Anda boleh buy atau sudah punya kalau mau tambah lagi average up boleh. Target price berikutnya dia akan menguji area ini ada dua resistance ya, 2840 sampai dengan area 3060.
swing high yang di sini ya, sekitar 13 Juni 2025. Yang mau buy on weakness, Anda bisa tunggu di EMA 20-nya kurang lebih nanti sekitar 2670-an ya. Kalau dia turun jangan langsung buy. Tunggu kalau dia berhasil rebound mantul ke atas kita pesan buy. Yang sudah punya kalau dia turun bayar 2670 ada baiknya kurangi posisi ya. Ada kemungkinan dia akan testing lagi area support yang di bawahnya di sini. Kurang lebih sekitar area ini kalau saya gambarkan area support di bawahnya saya pakai acuan lu yang di sini ya. Itu sekitar 2520. Jadi Anda bisa tunggu di 2520 atau 2670 untuk buy on weakness. Buy on weakness itu kalau turun jangan langsung buy. Kita tunggu menjelang penutupan atau besoknya kalau dia berhasil rebound mantul ke atas, kita bosan buy ya. Ya selama uptrendnya masih bagus, kita lihat MA20-nya kalau masih mengarah ke atas ya, apalagi kalau harganya sudah di atas MA20-nya berarti kita sudah boleh buy ya. Seperti itu ya. Kurang lebih cukup. Oke, berikutnya untuk di SNK. Nah, di SNK ini kalau kita perhatikan ya, agak lemot ya. Nah, dia masih sideways di atas ya. Nah, yang sudah punya Anda bisa pasang trailing stopnya ya. Di sini kalau kita perhatikan, sebentar saya terangkan dulu. Untuk di SNK di sini um, area supportnya di 1480 dan resistennya kalau kita perhatikan di 1720. Nah, di sini untuk di SNK yang mau bisa buy on weakness sekitar 1480 atau nanti kalau testing MA20-nya di 1573. Jadi kalau nanti MA20-nya dipotong dari atas ke bawah, kita jangan langsung buy. Tunggu menjelang penutupan atau besoknya kita pesan buy. Atau kalau dia sudah berhasil naik lagi ke atas 1720, kita buy ya. Pakai pas berikutnya di sini adalah 1865 untuk Fibonacci extension 161,8% atau nanti kalau dia naik lagi dia bisa sampai 2400 bahkan 2600 masih memungkinkan ya. Jadi di SNK ini uptrendnya masih kuat ya. Memang saat ini masih konsolidasi atau sideways. Kalau Anda takut, Anda tunggu buy on weakness saja 1480 nanti ya. Atau nanti sekalian kalau breakout ke atas 1720 ya. Jadi kita ikut trading range berikutnya atau lantai bangunan berikutnya ya. Nah saat ini memang masih di tengah-tengahnya antara ya ini kalau kita perhatikan 1480 sampai uh, kayaknya di sini untuk Fibonacci extension 161,8% di 1865 ya seperti itu ya. Jadi Anda bisa buy on weakness atau buy high sell high nanti kalau dia breakout ya atau nyicil juga boleh ya. Yang penting di sini kalau dia turun di bawahnya 1480 jangan buy atau di average down karena dia kalau gagal bertahan di atasnya 1480 di SNK koreksinya bisa dalam ya. Ya di sini ada area swing high sebelumnya di 1400. Kalau dia turun lagi ke 1400 lebih dalam lagi nanti kemungkinan bisa sampai jauh banget. Ini sebelumnya dia dari 1400 bisa turun sampai 655 low-nya itu ya. Jadi yang penting di sini jangan lupa pasang trailing stopnya atau stop lossnya sesuai dengan garis-garis yang sudah digambarkan di Fibonacci retracement-nya ini ya. Jadi kalau lebih cukup ya untuk di SNK. Berikutnya untuk Akra. Nah Akra ini kalau kita perhatikan maaf, agak lambat ya. Dia tradingnya lumayan lebar ya. Ini kalau kita perhatikan MA20-nya masih mengarah ke bawah, MA200-nya juga masih mengarah ke bawah. Tetapi MA20-nya sudah di atasnya MA200-nya. Nah harganya sudah mulai naik ke atas. Di sini kalau mau mulai buy on weakness boleh aja. Yang sudah punya ada pasang trailing stopnya atau stop lossnya di 1195 atau paling jauh ya di low-nya 1 September ya di 1135. Jadi kalau turun di bawahnya 1195 kurangi posisi, turun lagi di bawahnya 1135 jual dulu semuanya. Kalau mau buy sekarang sih boleh aja, buy-nya bertahap. Kalau nanti dia naik ke atas 1270 kita tambah lagi atau bonus up. Tambah target price terdekat di 1310 dan 1365. Jadi untuk Akra ini dia masih cukup menarik ya kalau mau buy on weakness ya. Banyak bertahap aja ini trading range-nya lumayan lebar dari 1195 sampai 1300 ini kalau saya gambarkan sekitar 1315-an ya. Tapi saya gambarkan 1310 yang dari high yang di sini. Kalau dia hasil naik lagi ke atas 1310 ya, ya kita boleh tambah lagi target price-nya sekitar 1365 sampai swing high di sini 1380. Itu untuk Akra ya. Si Akra ini yang penting selama bertahan di atas 1195 menurut saya sih potensialnya masih lumayan bagus sih. Saya rasa cukup ya. Berikutnya untuk Ali Astra Lestari. Jadi untuk emiten CPO ini asing masih lumayan bagus ya net buy-nya ya dalam 5 hari terakhir. Nah kalau kita lihat di sini dia masih testing swing high yang terakhir ya. Itu di 7450. Strateginya bagi yang belum punya ya untuk Ali ada dua. Karena bisa buy on weakness di 7150 atau 6950. Buy on weakness itu kalau turun jangan langsung buy. Kita tunggu menjelang penutupan atau besoknya kalau dia berhasil rebound mantul ke atas kita pesan buy.
Nah, kalau nggak dikasih kita buy high sell higher. Jadi kalau dia berhasil naik ke atasnya 7450 kita buy, buy-nya bertahap aja. Kalau dia naik lagi ke atas 7575 dia masih bisa naik lagi ke 7850 dan 8150. Ya memang dia masih sideways ya di sini ya. Sideways-nya dia memang menarik karena di jalur uptrend-nya. Kalau dari mana MA20 mengarah ke atas, harga sahamnya masih di atasnya MA20-nya. Itu yang paling penting ya. Jadi kalau dia berisi breakout ya kita ikut lantai bangunan berikutnya, buy high, sell higher. Ya. Walaupun seperti itu cukup untuk Astra Golesari. Berikutnya tuh Situ. Ya, Situ ini kalau kita perhatikan fluktuasinya lumayan tinggi ya. Sebelumnya sempat turun, kemudian tiba-tiba dia rebound naik ya. Ini ekornya panjang sebelumnya tanggal 29 Agustus ya. Ini besoknya tanggal 1 September, awal bulan dia rebound matul naik ya. Nah, yang cukup menarik di sini kalau kita perhatikan area support 515 ini bisa dipakai acuan karena selama dia masih bertahan di atas 515 dia masih ada peluang untuk naik paling tidak sekitar area 575. Kalau kita lihat dari ambil dari swing hanya mungkin dia bisa sampai 600 ya walaupun sebelumnya dia langsung turun tapi paling tidak 575 masih kemungkinan bisa tercapai selama dia bertahan di atas 515. Jadi Anda bisa buy a weakness ya karena kalau kita lihat di sini MA20-nya mengarah ke atas tapi buy-nya jangan terlalu banyak. Kenapa? Karena MA20-nya masih di bawah MA200-nya ya. MA200-nya itu masih mengarah ke bawah. Jadi jangka menengah dan jangka panjang untuk situ ini masih cenderung bearish atau downtrend ya. Baiknya bertahap aja. Nah, terserah Anda mau buy weakness atau baiknya bertahap. Nanti kalau dia naik lagi ke atas 535, kita tambah lagi atau average up. Yang penting pasang stop loss-nya di 515. Itu untuk Sido. Memang fluktuasinya lumayan tinggi ya. Jangan kaget ya. Kadang-kadang dia turun, ya 1-2 hari, ya kita rebound lagi. Wah, sebentar ya. Yang penting di sini EMA 20-nya ya. Trennya masih bagus. Ya, masih mengarah ke atas. Yang mulai buy weakness boleh nyicil aja. Ya, kalau lebih cukup, berikutnya untuk Inco. Nah, Inco kalau kita perhatikan trading range-nya dia di area 3720 sampai 4140. Dia di tengah-tengahnya. Yang mau buy weakness bisa tunggu di area sekitar 3720. Kalau dia turun jangan langsung buy. Tunggu kalau dia berhasil rebound mantul ke atas kita bisa buy. Itu yang mau buy weakness di 3720. Yang sudah punya ya jangan lupa pasang trade stop-nya atau stop loss-nya di 3720 dan low-nya di sini kalau kita perhatikan di 3530. Ya sekitar 3500 lah ya Pak maksimum ya. Jadi kalau turun banyak 3500 ada baiknya jual dulu karena kemungkinan besar sideways-nya selesai dia bisa aja balik arah ke bawah seperti itu. Nah, yang mau buy weakness ya bisa tunggu di area yang saya kabarkan di sini ya 3720-an. Kalau turun jangan langsung buy, tunggu kalau dia berhasil rebound mantul ke atas. Nah, kalau nggak dikasih kita buy high sell higher kalau dia berhasil naik ke atas 3970 menjelang penutupan atau besoknya kita boleh buy kemudian naik ke atas 4140 sehingga yang di sini tanggal 7 Agustus 2025 kita boleh tambah lagi untuk average up. Nah, kalau dia naik lagi ke atasnya 4140 ya kita bisa tarik area swing high sebelumnya di sini ini kurang lebih sekitar area 4430 ya itu untuk Inco. Jadi dia masih cukup menarik untuk Inco ya. Memang fluktuasinya lumayan tinggi kadang-kadang ya. Kalau kita lihat di sini dia naik kemudian nggak lama sideways tiba-tiba dibanting. Ini juga dia naik tinggi breakout dari swing high sebelumnya inverted hammer ya di sini ya. Ini dia breakout, nah dia turun lagi pullback ya, testing area MA20-nya. Yang mana di sini MA20-nya masih sideways ya. Jadi selama dia masih bertahan di atas MA20-nya masih cukup menarik ya seperti itu untuk income. Masih bagus lah ya sideways-nya. Dan uptrend-nya masih ada potensial untuk naik lagi ya. Memang kalau kita lihat dari weekly-nya ya, ini ini cukup menarik tapi kalau kita lihat sebelumnya oh ini hijau bodinya tinggi Pak Sunan. Besoknya minggu depannya langsung dibanting gitu ya. Apakah seperti itu? Ya kita nggak tahu. Yang penting acuannya di sini sudah saya gambarkan ya, sekitar area 3720. Ya, kita mau buy weakness atau um, ikut lantai bangunan berikutnya yang sudah saya bahas ya. Tapi seperti itu cukup. Berikutnya untuk film. Film ini kalau kita lihat sebelumnya 1, 2, 3, 4 naik tinggi kemudian sideways tiba-tiba dibanting Pak Sunar. Nah, di sini yang sudah punya film jangan lupa pasang trade stop-nya atau stop loss-nya. Ini areanya sudah saya kabarkan sekitar 3590. Jadi kalau dia turun banyak 3590 untuk film lebih baik kurangi posisi atau jual dulu ya sudah punya ya. Ya. Karena dia kalau gagal bertahan di atas 3590 dia bisa turun testing area supportnya di 2900 sampai 3000. Ya. Yang belum punya kalau mau buy obligation film bisa tunggu di 2900 sampai 3000 atau tunggu di 3590. Artinya kalau dia turun di bawahnya 3590 atau nanti di bawahnya 3000 atau 2900 kita nggak tahu ya. Jangan langsung buy kalau turun. Tunggu kalau menjelang penutupan atau besoknya kita barusan buy. Yang penting arahnya MA20-nya mengarah ke atas. Kadang-kadang memang sideways ya, mendatar. Tapi kalau turunnya nggak tajam, itu biasanya masih oke buy. Nah, kalau ini kan lumayan tajam. Kadang-kadang nggak seberapa tajam, datar ya.
kemudian dia berhasil rebound mantul ke atas MA20-nya lagi, kita boleh buy. Atau ikut lantai bangunan berikutnya kalau nggak dikasih ya. Di sini kalau kita lihat high-nya hari Kamis 3830 ya. Minggu ini kalau dia berhasil breakout higher high kita boleh buy. Memang sih kalau kita lihat di sini ini area resistennya cukup kuat Pak Sunal, ada ekor panjang di sini ya. Tapi saya prinsipnya adalah follow the trend. Dan jangan sampai resisten itu dijadikan tembok untuk menghalangi Anda untuk profit lebih tinggi lagi. Kenapa Pak Sunal? Kalau kita lihat di sini ya sebelumnya saya sudah sering sebutkan ya, jadi jangan bosan-bosan ya. Ini dia di ada swing high-nya, ya kan? Di sini kan breakout. Kalau misalnya Anda lihat di sini breakout, Anda takut, wah saya jual dulu Pak Sunal, saya tunggu di bawah aja, tunggu buy on weakness di sini atau di sini ya seperti itu. Ya Anda ketinggalan dari 2.900 di sini breakout ke atas sampai ini sampai pernah high sampai 4.000 lebih ya, ke 4.000 ya. Jadi lumayan Anda ketinggalan profit ya seperti itu ya. Kalau misalnya Anda takut-takut ya. Jadi tergantung resiko profil masing-masing sih. Ini kan kalau kita lihat kan afternya masih bagus. Contohnya mana? MA20-nya mengarah ke atas, harga sahamnya di atas MA20-nya. Nah, jangan-jangan nanti dibanting Pak Sundan. Seperti ini kan dibanting Pak Sundan. Memang sih kita nggak pernah tahu. Karena prinsip dasar dari analisa teknikal ya, tren bisa aja berbalik arah kapan saja. Jadi setelah kita beli, tiba-tiba turun bisa aja. Bukan berarti analisa kita salah, enggak. Ya. Karena kita nggak bisa ngatur marketnya. Tapi bukan berarti kita nyalahkan marketnya, enggak ya. Jangan sampai kita menyalahkan marketnya. Ya. Yang penting adalah pasang trade stop dan stop loss. Kalau misalnya bukan tipe Anda buy high sell aja, ya jangan. Tunggu aja. Nanti kalau koreksi pullback ya, ini kan sebenarnya sudah dikasih kesempatan sih, koreksi pullback, kemudian naik ya, di atas MA20-nya, seharusnya sudah boleh buy, walaupun cuma ekor ya. Tapi yang penting selama masih bertahan di atas 2.900, untuk salam sih masih ada peluang. Tapi kalau sudah punya ya, jangan 2.900 stop loss-nya terlalu jauh ya. Mungkin 3590 posisi sekarang. Kalau mau buy weakness ya di 3590 atau 2.900. Kalau nggak dikasih kita buy high sell higher. Naik ke atas 3830 kita buy ya. Seperti saya sudah sebutkan, dia akan menguji di sini areanya swing-nya di 4060, berikutnya lagi di 4280. Ya. Kalau misalnya takut ya buy-nya bertahap aja, atau tunggu lagi buy weakness di bawah, atau masih takut lagi pilih saham yang lainnya ya. Nggak semuanya di ketinggian nggak kok ya, ada beberapa di bawah ya, seperti itu. Nah, ini salah satu yang di bawah ya masih ada BBRI. Nah, BBRI ini kalau kita lihat memang saham perbankan itu lesu banget ya Pak Sultan. Tiba-tiba asing borong, tiba-tiba besoknya dibuang. Kalau saya nggak terlalu lihat asing ya, walaupun judul dari pembahasan topik ini memang asing netball. Nah, yang penting adalah lihat trennya. Kalau kita lihat trennya BBRI bagaimana maksudnya? Afternya masih bagus. Tahu dari mana? MA20 mengarah ke atas. Tapi kalau kita lihat jangka menengah, jangka panjangnya, memang masih downtrend. Tahu dari mana MA200-nya mengarah ke bawah. Ya. Tapi di sini, kalau kita perhatikan, ini ada formasi yang sudah pernah saya bahas sebelumnya ya. Double bottom. Kalau dia breakout, kita boleh buy. Ini target price-nya sudah tercapai ya, tercapainya. Jadi ini sampai 4270. Ya, memang saat itu, memang saya nyesel juga. Saya nggak sempat pasang trailing stop ya. Maksud itu ya, portfolio saya pakai yang ngikutin ya. Tapi menurut saya sih, untuk BBRI ini masih ada potensial. Jadi tadi kebetulan waktu saya post yang bagian pertama di grup Telegram ada yang tanya sama apa yang cocok untuk jangka 1 3 tahun ya. Ini salah satunya adalah BBRI. Ya. Memang secara laporan keuangan masih belum ada tanda-tanda yang perbaikan signifikan, tapi sudah mulai cukup membaik ya. Seperti itu untuk BBRI. Mudah-mudahan berhasil. Nah di sini Anda bisa pasang stop lossnya di 3960 ya, atau di 3860. Ya. Selama bertahan di atasnya 3860, saya rasa untuk BBRI ini masih ada peluang untuk breakout ke atas 4050 lagi, dengan targetnya di sekitar 4200, sampai ini kalau tembus lagi bisa sampai 4400 ya untuk BBRI. Jadi baiknya bertahap aja. Memang lesu sih, mau sebel sih Pak Sunar. Ini naik terus turun lagi. Tapi kalau kita lihat dari ayunannya, kalau kita lihat dari MA20-nya, ini lumayan ya. Kita ikuti MA20-nya, breakout di atas MA20-nya ya, profitnya lumayan. Selama MA20-nya masih mengarah ke atas, kalau harganya di atas MA20-nya lagi, kita boleh tambah lagi untuk average up. Jadi kalau buy sekarang jangan terlalu banyak. Ya, memang dia jangka pendeknya uptrend dari MA20-nya masih mengarah ke atas, tapi uh, close-nya masih di bawahnya MA20-nya. Tapi ini cukup menarik untuk yang buy on weakness, considering asing juga buy ya seperti itu. Saya rasa sih cukup sekian. Mohon maaf tadi sempat terputus bagian pertama. Yang belum nonton silakan nonton. Ini bagian kedua ya. Nah, tadi juga belum sempat saya ucapkan doa ya. Jadi di akhir video ini, dan saya mendoakan semuanya selalu sehat, damai, dan sejahtera selalu. Amin. Tetap semangat. Terima kasih.